فلا تطع Recording in المكذبين progress. ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Jangan kau taati orang-orang yang mendustakan agama Muhammad, dan mereka berharap engkau melunak dan mereka pun akan melunak. Dan juga engkau jangan ikuti, taati setiap orang yang sering bersumpah, suka menghina, suka mencela, mengumpat, dan kemana-mana memprovokasi mengadu domba. Suka mencegah kebaikan, melampaui batas, dan tidak malu berbuat dosa. Orangnya kasar dan perangai kejahatannya itu dikenal di mana-mana. Itu semua perangai negatif itu karena mereka punya harta, mereka punya backingan berupa anak, keturunan, karyawan, segala macam. Mereka punya. Dan itu membuat mereka sombong. Kalau dibacakan ayat-ayat kami, mereka bilang ini adalah dongeng belaka saja. Ya bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau minta dunia sama Allah disertakan juga agar diberikan keberkahan di dalam harta, anak keturunan. Dalam Al-Kahfi disebut al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya bunda masih hafal ayat. Semua orang tuh pengen punya al-malu wal banun, harta dan anak keturunan, punya karyawan, punya murid, punya segala macam. Tapi kalau lagi di kepenginan itu dunia, jangan lupa tuh agar itu juga dimintakan keberkahan di dalamnya. Karena Allah bilang wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawabun khairun amala. Harta, anak keturunan, karyawan, murid, siap semuanya yang menjadi backup kita. Mudah-mudahan jadi baqiyatus sholihat juga. Jadi amal soleh yang kekal. Yang itu yang kata Allah khairun, itu lebih baik inda rabbika. Sawaban, pahalanya lebih baik, dan juga cita-cita yang baik. Kalau minta harta jangan dikit-dikit, yang banyak. Supaya apa? Supaya bisa bikin masjid, supaya bisa bangun universitas, pesantren, supaya bisa bikin rumah sakit, supaya bisa nyantunin anak-anak yatim. Minta yang banyak harta, tapi jangan berhenti ya Allah lapangkan rezeki saya. Enggak, jangan berhenti di situ. Jadi India itu baqiyatus sholihat. Minta yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Sama juga minta anak keturunan, minta karyawan, minta santri, minta kantor cabang, minta apapun juga sama. Biasanya kalau ditanya sama seseorang berapa muridnya,
berapa karyawannya. Wah, itu dengan bangga mengatakan, Alhamdulillah punya 30.000 karyawan. Alhamdulillah ada murid-murid 15 juta di seluruh dunia. Nah, itu dengan bangga. Tapi nggak perlu murid yang banyak kalau nggak ada kebaikan dan keberkahannya. Apalagi kalau jadi sombong. Nggak perlu karyawan, nggak perlu backingan, nggak perlu apapun juga. Kalau itu akan membuat kita lupa. Ini yang disebut sama Allah. Ankana zamali wa bani. Dia bisa punya sifat negatif begitu pada para pembesar kafir Mekah itu hanya gara-gara ini nih. Punya duit, punya backing, punya anak keturunan, merasa punya banyak. Kala innal insana layatgha, manusia itu melampaui batas. Surah Al-Alaq. Ar-ra'ahu istaghna, kalau dia udah ngerasa cukup dan ngerasa punya segala-gala, maka itu manusia. Tapi itu manusia biasa. Kalau ngeliatin wajah-wajah ayah bunda kayaknya nih manusia udah luar biasa. Mudah-mudahan kaya raya semuanya. Saya sumpahin mudah-mudahan jadi orang kaya raya yang suka sedekah, yang suka membela agama Allah, gampang menolong sesama. Ya Allah. Dan saya udah ngeliat di beberapa sosok di grup ini, Masya Allah. Kalau dikasih harta sama Allah Subhanahu Wa Taala rasanya pengen buat berjuang, buat nolong orang. Masya Allah. Demikian juga begitu ya Bunda. Kalau ngeliatin anak kita, cucu kita, doain, doain. Biar jadi anak solihin, solihah. Apalagi kalau bisa ngafal Quran, bahagia banget tuh kita. Apalagi kalau sholat nggak pakai disuruh. Apalagi kalau dia bisa bangun qiyamul lail, nggak pakai, belum kita bangun dia udah bangun dulu. Waduh, Masya Allah. Itu kayaknya mudah-mudahan ya, anak keturunan kita semuanya Allah jadikan lebih soleh dari kita semua. Lebih baik dari kita. Dan ini tanda-tandanya di grup ini udah banyak. Di mana anaknya, cucunya lebih banyak hafalannya daripada bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya. Nah itu tanda bahwa udah berhasil tuh kita ngedidik anak-anak kita. Apalagi kalau akhlaknya juga bagus, nggak terlalu cinta sama dunia, pengennya dapat ridho Allah, pengennya kenal sama Allah dan Rasulnya. Dah, itu kita bisa ninggalin dunia dengan nikmat. Seperti pertanyaannya Nabi Yakub kepada anak-anaknya, Maza ta'buduna min ba'di. Kalau aku sudah mati, apa yang kalian sembah nanti? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kalau engkau sudah mati, ayah, kami akan menyembah ilahmu dan ilah bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Dan kami akan senantiasa tetap muslim. Insya Allah. Ntar cek tuh sama ya bunda. Mati. Bukan mikirin itu tanah sebelah sono, rumah yang ada di sana, jatah kamu ya. Nah, mikirin itu boleh. Tapi mikirin yang lebih penting lagi, nah anak kita. Kita pikirin bagaimana nanti ibadah kalau kita sudah mati. Surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat bunda ntar cari. Di ujung-ujung juz. Ujung-ujung juz 1. Ucapannya Yakub. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan ini mereka menganggap bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh para nabi yang mulia, itu seperti dongeng belaka, utopia, nggak masuk akal buat mereka. Dan mereka mencemooh
mereka ngeledek, mereka mempermainkan. Dan kelanjutannya nanti ayah bunda bakal tahu pada setiap orang yang memainkan, meremehkan, melecehkan ayat Allah, ujungnya pasti celaka, binasa. Dan kenapa orang kafir disebut kafir? Kafir itu kafaro asalnya. Kalau dalam bahasa Inggris ada namanya cover. Cover itu nutup. Udah datang kebenaran, dia tutup pintu. Kalau dalam surat Nuh, ayah bunda bakal tahu. Kalau dibacain pada mereka, maka mereka kemudian nutup telinga, nutup kepala mereka dengan pakaian mereka. Kemudian mereka berpaling, menjauh. Ada kebaikan, kebenaran datang, menghampiri, dia malah begitu. Dan mereka melecehkan, mereka tinggalkan kebaikan yang begitu mahalnya untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat mereka. Kenapa? Karena harta, karena keturunan, karena semua yang mereka miliki membuat mereka sombong. Karena itu ya bunda, sombongan itu nggak boleh. Tidak akan masuk surga. Nah dicari hadis Rasulullah. Siapa orang yang ada dalam hatinya misqala dzarratin min kibri, meskipun sebesar biji zarah dari kesombongan, nggak masuk surga kata Rasulullah. Karena kesombongan itu dia itu batarul haq. Di hadis lain kata Rasulullah, kesombongan itu akan membuat menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Sombong itu kata Rasulullah, batarul haq wa ghamtun nas. Nah, mudah-mudahan kalau dikasih harta sama Allah Subhanahu wa taala, harta dalam jumlah yang amat banyak, mudah-mudahan kita makin tawadu, makin suka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikasih anak, keturunan, karyawan, dikasih santri, dikasih mahasiswa, dikasih murid yang amat banyak, juga nggak jadi jumawa, nggak jadi sombong. Makin nunduk, makin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.